Nona Su, kamu ini. Desta heran melihat wanita ini. Tuan muda kedua seharusnya tidak keberatan. Biar aku ikut dengan kamu jadi asisten sementara. Suzuna agak gugup melihat pria itu, takut dirinya ditolak. Desta menggeleng tersenyum, selanjutnya berkata, "Baiklah, kebetulan kali ini aku buru-buru keluar, tidak membawa asisten. Kalau kamu ingin ikut aku ya, ikut saja." Suara baru terlontar, Desta melambaikan tangan dengan ringan. Prajurit berani mati langsung mengemudikan mobil, maju. Tuan muda kedua, kamu sekarang mau pergi kemana? Suzuna duduk di sebelah Desta, penasaran bertanya. Bertemu dengan satu saudara yang belum pernah bertemu muka, Desta dengan datar berkata. Saudara yang belum pernah bertemu muka. Suzuna agak tertegun, sungguh tidak mengerti apa maksud perkataan ini. Tapi dia sangat tahu batasan. Tidak bertanya-tanya terus maksudnya, mengingat hubungannya dan Desta sebenarnya sangat biasa saja. Kalau bertanya terlalu banyak, takutnya bisa mempengaruhi pandangan terhadap dirinya di hati Desta. Tidak berapa lama, mobil tiba di sebuah hotel berbintang yang bernama Payung Teduh. Desta dan Suzuna baru saja turun dari mobil, langsung ada dua orang pengawal yang mengenakan kacamata hitam maju ke depan, dengan hormat berkata, "Tuan muda kedua, Tuan muda kami sudah menunggu lama, silakan ikut denganku naik ke atas." "Baik." Desta mengangguk, memberi kode meminta mereka menunjukkan jalan. Dua pengawal bimbang sebentar, selanjutnya berkata, "Tuan muda kedua, kalau tidak keberatan, apa boleh membiarkan kita periksa sebentar? Kita harus menjamin keamanan tuan muda kami." "Memeriksaku?" Desta tertawa kecil, selanjutnya melebarkan sepasang lengan berkata, "Aku berdiri diam di sini, kalian periksa saja, tapi aku perlu memberitahumu terlebih dahulu, kalau terjadi sesuatu di luar dugaan, jangan salahkan aku." Dua pengawal mendengar perkataan ini, juga tidak mempedulikan, tapi maju bersiap memeriksa Desta. Terakhir tangan mereka belum menyentuh Desta, dua buah celurit menggores. "Ah!" Jeritan yang mengoyak paru-paru terdengar, tangan kedua pengawal yang menjulur ke Desta itu, dengan sepenuhnya menghilang dari pergelangan tangan. Darah segar menetes ke lantai. Dua pengawal menggenggam pergelangan tangan. Dengan pandangan mata yang ketakutan melihat Desta, dan juga dua orang prajurit berani mati keluarga Chu yang berpandangan mata dingin tak bersuara, yang berdiri di belakang pria itu. "Aku sudah bilang, memeriksa aku boleh, tapi tanggung sendiri akibatnya." Ujung mulut Desta melebar, menampilkan senyuman jahat kedua orang itu. Selanjutnya dia langsung berjalan maju, berjalan ke dalam Payung Teduh. Di saat yang sama, di dalam kamar yang didekor dengan elegan di lantai 5 Payung Teduh. Seorang yang mengenakan pakaian verses, pria muda yang rambutnya tidak berantakan sehelai pun, sedang duduk di belakang selembar meja kecil segi 4, dengan santai menikmati teh wangi. Dan beberapa meja segi 4 di belakangnya. Juga duduk beberapa pebisnis kaya dan terkenal yang berpakaian mewah. Kalau ada penduduk setempat daerah Katana di sini, pasti bisa mengenali pebisnis terkenal dan kaya yang muncul di sini. Semuanya itu adalah orang-orang yang dikenal oleh semua orang di daerah Katana. Tuan muda Chu sungguh pintar, kali ini turun tangan terhadap Desta. Dia pasti merespon saja tidak sempat. Satu orang pria parubaya yang rambutnya jarang tertawa berkata, "Benar, mungkin kali ini buru-buru kemari, mau meminta maaf ke Tuan muda Chu kita. Hahaha. Aku memang meremehkan orang-orang yang dari kecil bergantung dengan keluarga kaya ini. Menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, Tuan muda Chu kita baru adalah naga dan phoenix di antara manusia, juga pastinya adalah pemenang dari pertandingan penerus keluarga kali ini." Segerombolan orang buru-buru membuka mulut, takut terlambat menyanjung, membuat Fiesta jadi tidak senang. Fiesta tersenyum kecil, melihat sekilas mereka semua berkata, "Kalian jangan terlalu ceroboh. Adik sepupuku itu meski di depan saudara-saudara tidak ada artinya. Tapi keluarga utama bagaimanapun juga adalah keluarga utama. Mereka mendapatkan kekayaan keluarga semarga, jauh bukan tandingan anak pisah rumah semacam aku ini." Perkataannya ini terdengar sangat merendah diri, tapi dalam kata-katanya, sangat iri dan tidak senang terhadap anak keluarga utama, beberapa kata ini. Jelas sekali dalam hatinya juga berpemikiran. Kalau Desta bukan dilahirkan di keluarga utama, tidak ada hal yang bisa dibandingkan dengannya.
Dan pertandingan besar penerus keluarga kali ini, dia harus menggunakan tindakan untuk membuktikan kemampuannya jauh melebihi orang yang disebut anak keluarga utama ini. Sudahlah, kali ini ingin memakan Sky Heaven Square, masih butuh usaha keras, kalian semua jangan lengah. Saat ini, Fiesta mengangkat cangkir teh. Bersiap menggunakan teh mewakili anggur. Untuk tos ke beberapa pebisnis yang ada di tempat segelas. Berdasarkan yang diketahui olehnya, Desta bukan orang yang mudah menyerah. Meski sekarang kondisi Sky Heaven Square sangat tidak baik, dia juga tidak akan menyerah seperti itu saja. Jadi Fiesta sudah bersiap untuk melakukan satu perang sengit. Asal bisa menelan Sky Heaven Square sepotong tulang keras ini, dia bisa menunjukkan kekuatannya ke beberapa anak keluarga utama ini. Di waktu bersamaan juga bisa memberi mereka beberapa anak pisah rumah ini sebuah penguat hati, membuat mereka mengerti, anak keluarga utama juga bukannya hebat tidak bisa terkalahkan. Hanya adalah segerombolan yang memakan lebih banyak kekayaan saja, namun kekuatannya hanya biasa-biasa saja, apa yang perlu dikagumi. Namun tidak menunggu beberapa pebisnis itu mengangkat gelas, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan pintu. Dahi Fiesta agak mengerut. Sangat tidak suka sekali di waktu seperti ini ada orang yang mengganggu, tapi demi menunjukkan pengendalian diri, masih membersihkan tenggorokan, dengan suara berat berkata, "Masuk." Pintu menjawab terdorong dan terbuka, seorang sekretaris yang berdandanan seksi dari luar berjalan masuk. Hanya kelihatan dengan perlahan berjalan ke samping Fiesta, menggunakan suara yang lembut dan cantik berkata, "Tuan Muda Chu, orang kita mengabarkan, urusan pembelian Sky Heaven Square sudah diselesaikan." "Apa kamu bilang?" Sekali mendengar perkataan ini, Fiesta tidak hanya tidak senang, sebaliknya terkejut balik bertanya. Sekretaris itu tertegun sebentar, tapi masih mengulang sekali lagi, "Sky Heaven Square sudah selesai dibeli, sekarang mall besar itu milik kita." "Bagaimana mungkin?" Fiesta tersentak langsung berdiri, paras wajahnya membeku berat. "Berdasarkan yang aku ketahui, Desta pasti bukan orang yang berhadapan dengan masalah langsung menyerah semacam itu. Pria itu tidak mungkin memberikan sebuah mall besar yang bagus itu ke aku, di dalamnya pasti ada rencana jahat." Berkata, Fiesta khawatir berputar-putar di dalam kamar. Segerombolan pebisnis itu melihat kondisi ini, satu persatu menenangkan. "Tuan Muda Chu, mungkin saja Desta Iu sudah menyerah, tidak perlu terlalu gelisah." "Benar Tuan Muda Chu, kamu kali ini menyerangnya seperti menyambar petir tidak sempat merespon, pria itu mungkin belum menyadari." "Tuan Muda Chu, aku dengar Desta sebelumnya saat uji coba keluarga semarga menjadi menantu sebuah keluarga kecil. Mungkin saja darah dan kehormatannya memipis habis di uji coba itu, kamu jangan terlalu khawatir." "Tidak." Fiesta berteriak dengan suara rendah, menggeleng berkata, "Kalian tidak memahami pria itu, kalian tidak memahami pria itu. Pria itu tidak akan semudah ini menyerah." "Kenapa pria itu bisa memberiku mall ini? Sebenarnya apa yang sedang direncanakan olehnya?" "Karena ingin memberimu sebuah kado pertemuan." Suara Fiesta baru saja terlontar, dari luar pintu tiba-tiba terdengar suara tawa yang menghina seseorang. Diikuti dengan erat, Desta membawa Suzuna, dari luar berjalan masuk dengan langkah besar. "Kak Fiesta, pertama kali bertemu, senang berjumpa denganmu." Berjalan ke hadapan Fiesta, Desta melebarkan mulut tersenyum, menjulurkan tangan keluar menerjang ke pria yang kusam itu. "Satu, Desta." Fiesta melihat dengan dalam pria muda di hadapannya, lalu melebarkan mulut tersenyum. Meski tahu Desta tidak sesederhana itu, tapi dia Fiesta juga tidak mudah untuk ditindas, masih tidak sampai bisa takut dengan Desta. "Adik sepupu Desta, pertama kali bertemu, bagaimana kabarnya?" Fiesta tersenyum menakutkan, lalu menggenggam telapak tangan Desta, agak bertenaga, mau memperlihatkan kekuatannya. Desta tentu saja merasakan gerakan di tangan, juga menyadari Fiesta adalah pesilat, pantas saja berani menantang tenaga tangan dengannya. Tapi, dia ditakdirkan mau menerima kekalahan, karena genggaman kekal Desta, bukan sembarang orang yang bisa tahan. Terbaca akan hal ini, kelima jari Desta tiba-tiba menggunakan tenaga. Sebuah tenaga yang tak terbatas mengikuti lengan menyembur, langsung menekan telapak tangan Fiesta terdengar suara krek. Urat dahi Fiesta melompat heboh. Paras muka yang kesusahan sama sekali tidak bisa ditutupi,
tapi masih mati-matian menggigit gigi, tidak menyerah dan tidak bermaksud untuk memohon untuk dilepaskan. Kak Fiesta, maaf, aku ini tenaga tangannya lebih besar. Juga agak bersemangat ketemu denganmu. Tadi tidak mengatur tenaga dengan baik, tidak membuatmu sakit bukan? Desta tertawa, melepaskan telapak tangan Fiesta berkata. Ekspresi wajah Fiesta memerah dan menyembunyikan tangannya ke belakang. Tapi dalam mata sudah mengapung rasa takut, tidak ada perasaan meremehkan seperti sebelumnya. Perlu tahu, pria itu dengan usia yang sangat muda sudah melebihi orang berbakat di 100 Successful Men by FORBES. Cabang tempat dia berada itu, dia juga merupakan orang pertama generasi muda. Dia awalnya mengira dengan kekuatan dia sekarang ini. Meski bertemu dengan keturunan dari keluarga utama Chu itu, seharusnya juga tidak perlu takut. Tapi Desta hanya bergantung dengan tenaga sudah hampir memencet remuk tulang tangannya, membuat tidak bisa tidak mengkaji ulang pandangannya, perbedaan antara keluarga utama dan kerabat. Apa mungkin, perbedaan antara kedua belah pihak sebegitu besar? Kak Fiesta, apa kamu tidak apa-apa? Di muka Desta tetap tergantung senyuman, perhatian bertanya. Fiesta tersadar dari lamunan, pandangan mata agak jadi dingin membeku, berkata. Desta, masalah sudah berkembang sampai hari ini. Kita juga tidak perlu terlalu berpura-pura seperti ini. Pokoknya selama pertandingan besar penerus keluarga, tindakan apapun semuanya diakui oleh keluarga semarga. Kamu sekarang datang kemari, tidak lain juga karena masalah Skyhaven Square. Aku malah sangat aneh, kenapa kamu mau memberikan ke aku mall besar ini? Apa tujuanmu? Tujuanku? Desta tersenyum, melihat ponsel yang Fiesta letakkan di atas meja, komat kamit berkata. Kamu segera akan mengerti. Tepat di saat suaranya terlontar, ponsel Fiesta tiba-tiba bergetar. Dalam hati Fiesta terapung sebuah perasaan tidak baik, lalu membalikkan badan mengambil ponsel, melihat sekilas nomor yang tampil, tak disangka orang kepercayaannya yang menelpon. Ada apa? Tanpa bimbang, Fiesta langsung menerima telepon. Tuan Muda Chu, kabar buruk. 2 perusahaan kita di bawah Dolphin Bay dibeli oleh Desta. Dari telepon terdengar suara gelisah orang kepercayaannya. Karena di kamar sunyi, jarum jatuh saja bisa terdengar. Jadi perkataan orang kepercayaannya, semuanya tanpa kurang satu kata pun terdengar ke telinga semua orang. Ekspresi wajah para pebisnis berubah, sulit untuk percaya melihat ke arah Desta yang berdiri di samping, dengan wajah yang tersenyum lembut. Bagaimana mungkin? Ini, Desta kapan membeli 2 perusahaan itu? Wajah Fiesta lebih pucat lagi, sepasang mata terus melototi Desta, dengan suara gemetar berkata. Kamu sengaja memberi Skyhaven Square ke aku, itu untuk mengalihkan perhatian, lalu turun tangan terhadap 2 perusahaanku itu. Mengalihkan perhatian? Desta berpikir, menggeleng berkata. Aku tidak ada pemikiran ini. Membeli 2 perusahaanmu itu, aku dengan terang-terangan membelinya, sama sekali tidak sembunyi-sembunyi. Hanya saja kamu terlalu lambat merespon, tidak bisa mengikuti iramaku saja. Suara pria itu juga terdengar dari telepon, terdengar oleh telinga orang kepercayaan Fiesta. Mulut yang di belakang itu penuh kepahitan, dalam hati puluhan ribu kata kotor dan makian tidak bisa dikatakan keluar. Sebenarnya pada awalnya, pria itu memang menerima informasi dari tenaga teknis perusahaan. Ada satu dana sangat besar yang masuk ke dalam pasar modal, dan dengan harga tinggi 2 kali lipat, membeli balik saham perusahaan mereka yang ada di tangan investor retail. Mendengar berita ini, dia juga tidak menanggapi, hanya menganggap sebagai orang kaya yang tidak ada otak menghabiskan uang, menginvestasikan uang masuk ke pasar saham untuk bermain-main saja. Perlu tahu, saham 2 perusahaan itu di tangan investor retail, di total mencapai 51% dan 52%. Dengan 2 perbandingan ini, kalau mau mendapatkan semua, pihak lawan perlu membayar 3 bahkan 4 kali lipat dana baru bisa mendapatkannya. Tapi siapa yang punya sebegitu banyak aset lancar? Meski perusahaan 500 ke atas di dalam negeri itu, juga tidak akan menyimpan aset lancar sebanyak itu. Jadi pria itu juga tidak khawatir pihak lawan bermain-main membeli balik dengan cara itu, bisa mempengaruhi 2 perusahaan itu. Dan, orang kepercayaan ini jelas tidak mengerti makna dari sangat besar yang dikatakan oleh tenaga teknis itu. Hanya dalam waktu 1 jam,
Saham yang ada di tangan investor retail, semuanya habis dibeli balik oleh pihak lawan. Mengingat, berhadapan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga beli mereka, tidak ada investor retail yang tidak tergerak hatinya. Jadi saat orang kepercayaan menemukan kedua perusahaan sudah berganti pemilik, dia baru saja meminta sekretaris membuat kopi, belum dingin sepenuhnya. Desta, kamu jelas-jelas hanya ada satu gedung Sky ini, kenapa bisa ada begitu banyak aset lancar? Fiesta menghempas ponsel sampai remuk, melotot Desta dengan suara parau berterik keras berkata. Desta mengangkat pundak, mengangkat dan melebarkan tangan berkata. Itu mungkin karena sistem intelijenmu terlalu terbelakang, aku tidak pernah mengakui di luar sana, aku hanya memiliki satu gedung Sky saja. Kak Fiesta, pertarungan kali ini jujur sangat tiba-tiba sekali, aku bahkan tidak menyangka aku bisa menjadi targetmu. Tapi kamu sendiri juga sudah katana. Selama pertandingan besar penerus keluarga. Tidak peduli tindakan apapun semua juga bisa diakui oleh keluarga semarga. Jadi maaf sekali, kedua perusahaanmu aku terima, semoga kamu bisa menggunakan Sky Haven Square, membalik piringan kembali, aku tidak berharap, kamu tereliminasi secepat itu. Sekali suara terlontar, Desta lalu memberi satu sorotan mata ke Suzuna yang ada di samping. Wanita itu langsung merangkul lengannya, pergi bersama dengannya meninggalkan kamar minum teh. Meninggalkan hotel Payung Teduh, langsung datang telepon dari Pamanding. Pamanding, sudah bagaimana mengaturnya? Desta berkata datar. Tuan muda kedua. Aku sudah menyebarkan keluar info tentang perusahaan Fiesta membeli paksa dan rugi besar. Percaya akan banyak sekali penerus, semua tidak akan melepaskan sepotong kue besar ini. Menyelesaikan urusan dengan bagus. Desta tersenyum kecil, lalu berkata, permainan baru dimulai, langsung buru-buru mau jadi pemimpin, kalau tidak pukul dia pukul siapa lagi. Tuan muda kedua. Beberapa keturunan kerabat ini, meski juga bermarga cu, tapi mereka dari kecil tidak mendapatkan seberapa harta. Juga tidak kedudukan di masyarakat, sering diejek dan ditindas orang, dengan waktu yang lama, tekanan dan harapan dalam hati, jauh melebihi yang kamu bayangkan. Jadi mereka sangat berusaha sekali. Mau menonjol di pertandingan besar penerus keluarga. Agar keluarga mereka jadi kepala keluarga sebentar. Kamu pertama kali mengikuti pertandingan besar penerus keluarga, tidak pernah melihat hal yang dulu-dulu itu. Tindakan Fiesta masih bisa kecil, yang lebih kejam dari ini, lebih banyak lagi. 2. Seberapa kejam? Dahi Desta tersentak, tidak bisa tahan untuk bertanya. Pamanding bimbang sebentar, lalu berkata, kakak adik saling membunuh. Merupakan prosedur yang paling biasa ditemukan. Jadi tuan muda kedua perlu meningkatkan kewaspadaan. Kalau kamu tidak tega bertindak kejam terhadap saudara-saudara ini, tidak berarti mereka juga akan seperti ini. Aku sudah tahu. Desta mengangguk, lalu memutuskan telepon. Nona Su, pulang bilang ke ayahmu sebentar, kalian berdua langsung pergi urus dua perusahaan yang baru didapat hari ini. Menoleh melihat Suzuna yang ikut di sampingnya, Desta tersenyum berkata. Apa sungguhan? Suzuna agak sedikit tidak berani percaya yang didengarnya sendiri, hampir mengira muncul hayalan. Tentu saja sungguhan. Selain masalah kali ini, ayahmu adalah seorang pebisnis yang sukses, kalau tidak juga tidak akan membuat supermarket kecil yang terus merugi, berubah jadi mall besar seperti hari ini. Tapi namanya manusia juga bisa terlena. Kuda juga bisa kehilangan sepatu kudanya. Melakukan kesalahan tidak menakutkan. Yang menakutkan itu melakukan kesalahan yang sama. Aku memberi kalian kesempatan untuk membuktikan diri sendiri lagi. Semoga ayahmu bisa bersemangat kembali, mengerjakannya dengan giat dan baik. Langkah kaki Desta tidak berhenti berjalan ke arah mobil, namun perkataan yang datar malah bergema di samping telinga Suzuna. Saat itu, Suzuna melihat bayangan punggung Desta, sinar luar biasa di mata cantiknya semakin terang. Hanya saja belum sempat dia merespon, mobil yang diduduki Desta sudah pergi, sekejap mata langsung hilang dari pandangan matanya, ini membuat dalam hatinya menyesal puluhan ribu. Desta yang ada di mobil, masih tidak tahu tanpa dia sadari, membuka lagi hati seorang wanita. Setelah kembali ke villa, mulai membuka yang Pamanding kirim ke emailnya. Mengenai seluruh keturunan bermarga Chu yang mengikuti pertandingan besar penerus keluarga kali ini, selain 7 orang keluarga utama, tadi sangka dari kerabat ada mendekati ratusan orang. Fiesta hanya adalah yang biasa-biasa di antara mereka saja.
Sekarang selain Desta, masih ada banyak lagi penerus keluarga, sedang tiarap bersembunyi di tempat gelap, menunggu waktu tepat untuk membunuh dengan sekali bidik. Kak Desta, ada paket kiriman yang diantar ke sini, katanya untuk kamu. Vero turun dari atas, berkata ke Desta. Desta menyapu satu sorotan, benar sekali kelihatan satu paket kiriman, terbungkus lakban beberapa lapis. Apa tahu siapa yang mengirim? Desta bertanya. Tidak tahu, di resinya tidak ditulis nama. Vero tertegun sebentar, lalu menyatakan tidak tahu. Desta mengerutkan dahi, tidak tahu sebenarnya siapa yang bisa mengirimnya paket kiriman di saat seperti ini, jangan-jangan di dalamnya sebuah bom. Sekarang adalah masa pertandingan besar penerus keluarga. Dengar dari Pamanding keturunan keluarga Chu itu demi keluar sebagai pemenang, tidak ada yang tidak bisa dilakukan, sungguhan di dalamnya diletakkan sebuah bom, juga bukan hal yang tidak mungkin. Vero, kamu masuk kamar dulu. Jiwa Desta berat dan membeku berkata. Ada apa? Vero dengan bodoh tertegun sebentar, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Desta menunjuk kotak, merapatkan mulut berkata. Tidak tahu barang apa di dalamnya, beberapa waktu ini adalah masa penting, kita perlu lebih waspada. Kak Desta, maksud kamu di dalamnya kemungkinan adalah bom. Vero juga tidak bodoh, langsung merespon. Belum tahu pasti, kamu masuk ke kamar dulu, biar aku yang buka kotaknya. Desta mengambil pisau dari dapur, bersiapa membuka kotak. Gerakan ini membuat Vero takut bukan kepalang, buru-buru berkata. Kak Desta, atau lebih baik kamu jangan buka saja, kita langsung buang saja, yang pasti kita sekarang tidak kekurangan apapun, tidak peduli orang lain kirim ke sini apa, kita boleh tidak mengambilnya. Langkah kaki Desta terhenti, yang dikatakan wanita ini sangat beralasan sekali. Tapi kalau sungguhan mau langsung dibuang, bukannya menyatakan bahwa dia takut, lagi pula, dia memang agak penasaran barang di dalamnya. Berpikir sana-sini. Dia kepalang menggendong kotak, berlari ke tempat yang tidak ada orang, sesaat sebelum pergi meninggalkan satu patah, Vero kamu jangan ikut ke sini, aku pergi dan segera kembali. Awalnya Vero ingin menghentikan, tapi hanya sekejap mata, Desta sudah hilang, membuat dia gelisah sampai seperti semut di atas panci panas saja, tidak tahu baiknya gimana. Di tempat lainnya, Desta sudah sampai ke tempat yang aman, di sini terpencil dan tidak ada orang, meski sungguhan adalah bom, juga tidak akan menyebabkan ancaman yang terlalu besar. Mengenai dirinya, Desta malah percaya diri terhadap kekuatannya. Menemukan ada hal yang tidak betul. Dia pasti ada waktu merespon dan melarikan diri. Di tempat yang tidak jauh darinya juga sudah ada sebuah batu yang sangat besar. Di sana adalah sebuah tempat perlindungan yang paling bagus. Menghisap nafas dalam. Tenaga dalam Desta menempel di kelima indranya. Lalu membuka hati-hati lakban-lakban itu dengan pisau. Dalam telinga terdengar gerakan dalam kotak. Begitu ada sedikit suara yang tidak normal, dia akan langsung berbalik dan lari. Namun, hingga kotak terbuka sepenuhnya, dia juga tidak kedengaran suatu gerakan yang aneh. Kelihatan di dalam kotak setumpukan baju berwarna-warni yang norak, Desta terdiam bodoh. Apa ini? Seketika kepala Desta jadi besar, meski bukan bom, juga jangan mengiriminya baju yang berwarna-warni yang norak ini, dia juga bukan seorang wanita, bagaimana bisa menyimpan pakaian wanita? Saat ini, sebuah telepon menelpon ponselnya, mengambil keluar sekali melihat, tadi sangka Fania yang menelpon. Juga sudah beberapa lama meninggalkan kota timur, gadis ini akhirnya menelponnya, seharusnya sudah memikirkan dengan baik jalannya kemudian hari. Menerima telepon, Desta bertanya, Fania, apa sudah memutuskan mau pergi kemana berkembang? Di telepon sebelah sana, Fania agak bimbang, tapi masih berkata, Desta, aku sudah putuskan kembali ke kota Yunhai, kamu sebelumnya bilang bisa memperkenalkan aku satu kerjaan, apa sekarang masih ada? Tentu saja ada, asal kamu datang, aku langsung atur untuk kamu. Desta tertawa, dengan nada suara pasti berkata, kalau benar demikian bagus sekali, sungguh terima kasih. Dalam nada suara Fania penuh rasa terima kasih, lalu dia berkata, oh ya, aku mendapatkan alamatmu dari Rosimin mereka, beberapa baju, perlengkapan kosmetikku kirim ke tempat kamu sana dulu, satu kotak kardus yang sangat besar, apa kamu sudah terima? Kotak kardus?
Dahi Desta tersentak, menunduk ke bawah melihat kotak yang dipenuhi dengan beragam baju berwarna-warni yang norak di samping mata kakinya. Sepertinya ada paket kiriman seperti ini, sudah diletakkan di depan pintu rumah sana. Desta dengan kaku batuk beberapa kali, buru-buru berkata. Bagus kalau sudah terima. Itu adalah beberapa barang pribadiku. Tolong kamu bantu aku simpan yang baik sebentar. Setelah aku turun dari kereta langsung pergi ambil. Kamu jangan buka ya. Dalam suara Vania terdengar jelas sebuah ketidakleluasaan. Malu berkata. Kulit kepala Desta mati rasa. Dia melihat satu gumpalan kecil kain yang digenggam di dalam tangannya. Tak disangka sungguh adalah sebuah pakaian kecil berbentuk T. Desta, kenapa kamu tidak berbicara lagi? Tepat saat Desta kacau sekali tidak tahu mau bagaimana menatasi, suara Vania kembali terdengar lagi, jangan-jangan kamu sudah membuka dan melihatnya. Tidak, bagaimana mungkin? Desta buru-buru menyangkal, dia tertawa lebar berkata. Aku juga bukan orang mesum yang suka melihat pribadi orang lain semacam itu. Kamu tenang saja, aku pasti akan bantu kamu simpan dengan baik, tinggal kamu kesini ambil saja. Pria itu berkata sambil membuang balik pakaian kecil itu ke dalam kotak. Segera merapatkan kotak itu.